Pemirsa, Wakil Bupati PD Jaya Hasan Basri menyebut sekitar 60% dari 222 desa di kabupaten itu hancur diterjang banjir. Menurut Hasan Basri, kondisi PD Jaya cukup memprihatinkan. Selain tumpukan lumpur masih menutupi perumahan warga. Ada pula desa yang nyaris rata dengan tanah usai diterjang banjir bandang. Kondisi Pidijaya memprihatinkan. Pasca banjir besar yang melanda Kabupaten Pidijaya masuki situasi yang semakin kritis. Warga di Kecamatan Murwah II mengaku sudah 3 hari bertahan tanpa makan dan air bersih. Akibat seluruh akses terputus dan pasokan logistik tidak pernah sampai. Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri mengungkap pihaknya kewalahan mengatasi bencana banjir ini. Rumah banyak hancur diterjang air dan kayu pohon yang terbawa air. Hampir 60% dari 222 desa hancur di Pidijaya. Ini harapannya kami meminta kepada pemerintah pusat, pemerintah Aceh untuk membantu Pidijaya karena kondisinya sangat kritis. Dan kami tidak mampu beban ini kami tanggung. Dan banyak korban yang masih ada yang hilang, ada yang sudah meninggal, sudah kami kebumikan. Dan masih ada sampai hari ini desa-desa yang terusir. Dengan kondisi ini, pihak pemerintah Kota Pidijaya mengharapkan bantuan pemerintah pusat agar warga bisa tertolong dalam menghadapi musibah besar ini. Baik, dan untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung bersama Wakil Bupati PD Jaya Hasan Basri melalui saluran daring. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat. Pak, ini langsung saja kita. Apa langkah darurat yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam waktu 24 jam hingga 72 jam pasca banjir kemarin? Alhamdulillah kita telah melakukan bantuan langsung kepada masyarakat berdampak bencana dan kita telah mengevakuasi masyarakat yang meninggal dan telah mengevakuasi masyarakat yang terkurung akibat bencana banjir. Alhamdulillah sampai hari ini semua masyarakat tidak terkurung lagi. Dan kita sangat membutuhkan penanganan banjir bandang ini di Pidijaya, yaitu untuk pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh. Pertama menyangkut penyediaan air bersih dan bantuan alat berat untuk penanganan karena rumah masyarakat tertimbun hampir rata dengan atap rumah, hampir keseluruhannya 60% berdampak gempa ini. Dan pengungsi di kita saat ini adalah 98.200 dan sawah yang berdampak tertimbun hampir 2 meter adalah sebanyak 250 hektar. Tambak kita yang tidak bisa digunakan dan rusak berat adalah 1.900 hektar. Begitu juga infrastruktur jalan. PDAM, WTP-nya ketiga-tiganya rusak. Selanjutnya kita juga jembatan, ada beberapa jembatan yang putus, tidak bisa menghubungi antar desa. Begitu juga dengan jalan-jalan yang terendam hampir 2 atau 3 meter. Sehingga evakuasi dari kita belum bisa sepenuhnya kita salurkan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pidijaya dan kami sangat mengharapkan pemerintah pusat untuk membantu kita di Pidijaya karena kondisinya memang memprihatinkan dan perlu bantuan penanganan segera. Di 8 kecamatan, 8-8-nya berdampak bencana besar ini, terutama sekali di Kecamatan Merdu, Meradua, Pantai Raja, Ulim, Jangkabuya, dan Bandar 2. Begitu juga sebagian kecil di Trenggading dan Bandar Baru. Demikian. Baik Pak Hasan,
Untuk logistik nih, bagaimana mekanisme pendistribusian agar semua logistik ini tepat sasaran dan merata, Pak? Kita semua logistik terkoordinir di posko kita. Kebetulan saya hari ini ada Pak Sekda, sebelah kiri saya ada Pak Inspektur, ada Pak Asisten, Pak Kadis. Kita rapat tiap hari di posko utama. Dan semua logistik yang masuk ke kita, saat ini kita telah salurkan beras sebanyak 18 ton ke pengungsi-pengungsi atau ke desa-desa yang ada dalam Kabupaten Pidijaya. Begitu juga bantuan sudah mulai mengalir, walaupun tidak sepenuhnya sempurna. Kita sangat membutuhkan adalah telur, sangat membutuhkan susu untuk anak-anak, selimut, kain sarung, air mineral, dan ini semua akibat tidak ada yang kita dapat di Pidijaya. Begitu juga menyangkut BBM untuk alat berat. Kita alat berat baru yang ada di Pidijaya baru 3 unit. Kita minta tambahan alat berat dari pemerintah pusat atau pemerintah Aceh untuk membantu kita supaya akses jalan-jalan utama bisa ditembus, bisa kita masyarakat bisa keluar dari desa-desa yang masih beberapa desa yang masih terkurung, belum bisa akses dengan kendaraan, sehingga dengan kita bersihkan sampah maupun pasir yang sangat tinggi itu bisa kita mengantar bantuan-bantuan. Demikian. Baik Pak, mengenai tentang akses, berarti ini menyangkut tentang infrastruktur. Apakah sudah ada pendataan secara resmi berapa korban yang terdampak dan berapa jumlah korban yang mengungsi dan berapa banyak infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang ini? Infrastruktur yang korban sampai hari ini jumlah yang meninggal adalah sebanyak 17 orang, luka berat 319 orang, luka ringan 1.348 orang, korban hilang sebanyak 8 orang, pengungsi sebanyak 98.200 orang. Sampai hari ini infrastruktur yang rusak untuk data darurat yang kita dapatkan adalah masih hampir 60%. Rumah masyarakat tidak bisa digunakan lagi dan tertimbun dengan pasir hampir 3 atau 4 meter sampai ke atap. Yang kita data sampai hari ini jembatan nasional putus, ada beberapa jembatan akses ke desa juga yang putus, sungainya bergeser dari jalur utama masuk ke kampung masyarakat. Fasilitas pendidikan, ada beberapa sekolah yang masuk ke sungai, rumah-rumah masyarakat juga banyak masuk ke sungai, sehingga berdampak besar terhadap tempat tinggal masyarakat. Saat ini masyarakat kita banyak yang tinggal di tenda, begitu juga sarana ibadah masjid, menasah, dan tempat fasilitas pendidikan juga banyak yang rusak berat. Demikian. Baik, Pak, untuk akses atau sarana air bersih ini bagaimana Pak? Kan kalau kita melihat biasanya pasca banjir ini sarana untuk air bersih agak susah dan hingga menyebabkan diare dan penyakit-penyakit lainnya. Ini gimana Pak mengatasinya? Air bersih yang sudah dibantu oleh Kementerian PU tadi malam baru sekitar 10 tangki atau sekitar 10 truk tangki yang sudah disalurkan, dan kita sudah salurkan ke 10 titik. Ini sangat-sangat minim
sangat kita membutuhkan yang lain tambahan karena air bersih ini adalah kebutuhan utama untuk mereka memasak dan untuk minum. Dengan itu kita sangat mengharapkan bantuan air bersih tambahan, yaitu tandon tempat air, supaya di tempat-tempat pengungsian dan desa-desa yang berdampak akan mendapatkan sarana air bersih, dan kita juga berdampak terhadap kesehatan. Dampak saat ini obat-obatan di puskesmas kita terjadi kerusakan beberapa puskesmas, sehingga fasilitas dokter juga berdampak karena semua personil dari kesehatan kita yang tidak bisa menjalankan tugasnya karena dia rumahnya rusak, sehingga personil kesehatan juga berkurang, sarana kesehatan juga berkurang, sehingga obat-obatan juga kita sangat membutuhkan di PD Jaya. Dapur umum yang telah kita laksanakan sampai hari ini hampir memang semua desa yang berdampak, cuman bantuannya masih bersifat seadanya, yaitu beras, minyak, dan Indomie, apa yang ada di PD Jaya. Demikian. Baik Pak, apakah masyarakat sudah ada yang mengeluh sakit atau mungkin diare atau sejenisnya seperti itu Pak? Banyak. Kebetulan di samping saya ada Bapak Bupati. Kami telah berkunjung ke semua lokasi. Sangat banyak masyarakat kita, anak-anak kita yang mencret, orang tua yang batuk dan diare, sehingga sangat membutuhkan fasilitas kesehatan, obat-obatan, pampers, susu untuk anak-anak dan ibu-ibu hamil. Demikian. Baik Pak, ini kalau kita melihat ini pasca banjir gini, bagaimana penanganan lumpur? Apakah sudah dikoordinasikan, sudah direncanakan, dan apa tanggapan dari pemerintah sendiri? Ada rencanakah untuk bisa menyelesaikan semua itu, sisa-sisa sampah atau sisa-sisa banjir? Lumpur ini hampir semua desa yang berdampak adalah 2 atau 3 meter. Kami sangat kewalahan, kami koordinasi, Bapak Bupati telah menyampaikan beberapa kali bahwa kita tidak mampu membuang lumpur ini apabila kami yang akan melaksanakan. Kami sangat mengharapkan bantuan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh untuk menanganinya, tapi untuk akses layan, akses jalan untuk memasuki kampung-kampung, desa-desa dalam masyarakat kita berupaya dalam 2-3 hari ini aksesnya bisa diterobos sampai tuntas. Walaupun pembersihannya tidak maksimal, minimal bisa akses untuk penyaluran bantuan-bantuan sembako maupun air bersih untuk masyarakat yang berdampak bencana besar ini. Baik Pak, ada tersendiri nggak sih yang direncanakan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya banjir serupa lagi nih, karena mengingat fasilitas atau infrastruktur mungkin galian-galian dari atau gorong-gorong yang mungkin tidak terlalu diperhatikan selama ini? Kita akan melaksanakan mitigasi bencana dari hulu ke hilir. Nantinya apa yang mengakibatkan, karena ini adalah air yang sangat besar dari gunung yang tiba-tiba akibat banjir, akibat hujan yang turun selama 5 hari dari tanggal 20 sampai 25, kejadiannya adalah di tanggal 25, sehingga datang banjir besar, banjir bandang ini yang membawa batang-batang kayu. Dan kami tadi dengan Mendagri melihat sendiri gajah yang mengalir ke sungai. Dan kemarin kita dapatkan gajah juga. Berarti sudah 3 ekor gajah mati di sungai yang dibawa oleh arus besar banjir bandang ini. Oke, baik Pak Hasan Basri, terima kasih atas kebersamaan Anda pada malam hari ini. Semoga
bencana yang terjadi di sana cepat terselesaikan dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti semula. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.